Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tematik tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Setiap hari manusia memerlukan energi untuk bekerja. Mobil, kereta api, dan pesawat terbang juga bergerak karena energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat pula dimusnahkan. Energi dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Tahukah kalian manfaat suatu energi yang akan terlihat setelah berubah bentuk menjadi energi lain? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pemanfaatan perubahan bentuk energi. Berikut ini adalah beberapa contoh perubahan energi. Yang pertama, saat proses fotosintesis pada tumbuhan, terjadi perubahan energi dari energi cahaya menjadi energi kimia. Yang kedua, pada setrika dan penanak nasi. Ini juga sama mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga, pada lampu pijar. Lampu pijar juga sama mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Yang keempat, pada radio, perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi. Dan yang kelima, perubahan energi pada generator. Pada generator itu mengalami perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik. Yang keenam, perubahan energi pada kipas angin, yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak. Manfaat energi listrik. Energi listrik mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Dengan energi listrik, kita bisa menonton televisi, menyalakan lampu, dan juga radio. Dalam pemanfaatannya, energi listrik dibedakan menjadi 3. Yang pertama, listrik sebagai penghasil cahaya. Contohnya, pada lampu pijar. Saat dinyalakan, lampu akan mengeluarkan cahaya yang menerangi tempat gelap. Yang kedua, listrik sebagai penghasil panas. Hal ini terdapat di peralatan elektronik yang menggunakan elemen pemanas, seperti setrika untuk merapikan baju dan rice cooker untuk menanak nasi. Yang ketiga, listrik sebagai penghasil gerak. Terdapat pada peralatan yang menggunakan motor listrik, seperti kipas angin. Teks petunjuk menggunakan alat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan teks petunjuk, panduan, atau instruksi. Teks petunjuk memberikan petunjuk secara jelas, sistematis, dan komunikatif. Oleh karena itu, bahasa dalam teks petunjuk menggunakan bahasa yang lugas dan efektif. Berikut ini adalah jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, teks petunjuk penggunaan, seperti teks petunjuk penggunaan obat yang ada di kemasan sebuah obat, berisi kegunaan obat, komposisi obat, larangan penggunaan obat untuk sebagian orang yang kondisi fisik tertentu, petunjuk pemakaian obat, dan cara penyimpanan obat. Teks petunjuk ini dibuat agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan obat tersebut. Yang kedua, teks petunjuk pembuatan, seperti teks petunjuk membuat mie instan, kopi, dan kue yang tercetak di kemasan. Yang ketiga, teks petunjuk melakukan sesuatu, seperti teks yang ada di halaman majalah atau sebuah tip. Yang keempat, teks petunjuk arah, seperti terdapat di surat undangan berupa denah. Hampir setiap hari, kita sering menggunakan sebuah buku, baik itu buku tulis ataupun buku pelajaran. Buku merupakan salah satu benda yang berbahan dari kertas. Tahukah kalian bagaimana cara membuat kertas? Ternyata, kertas ada juga yang dibuat dari bahan bambu, dan cara pengerjaannya pun secara tradisional. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca halaman 58 dan 59. Poster. Poster adalah salah satu media penyebaran informasi. Poster adalah suatu kalimat menarik disertai gambar untuk menyampaikan informasi atau himbauan tertentu. Jenis poster antara lain poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan, dan poster layanan masyarakat.
Perhatikan contoh poster berikut ini. Isi poster dapat berupa penawaran, pengumuman tentang suatu hal, hiburan, atau informasi tentang program pemerintah. Bahasa poster harus singkat, padat, komunikatif, serta memotivasi pembaca. Dalam pembuatan poster, ada 6 syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, sederhana. Kedua, menyajikan satu ide untuk mencapai satu tujuan pokok. Ketiga, berwarna. Keempat, slogan ringkas. 5, tulisan jelas. 6, motif dan desain bervariasi. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah batu bara. Indonesia memiliki persediaan batu bara yang melimpah, sehingga batu bara menjadi energi alternatif yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena batu bara memiliki harga jual paling rendah dibandingkan sumber daya alam lainnya. Selain batu bara, Indonesia memiliki jenis sumber daya alam lainnya yang tersebar di seluruh pulau Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Sumber daya alam dan penyebarannya di Indonesia. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Yang pertama, ada Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Jenis sumber yang terdapat di Nangro Aceh Darussalam antara lain minyak bumi, gas alam, emas, dan perak. Yang kedua, Sumatera Utara. Jenis sumber daya alam yang terdapat di Sumatera Utara antara lain minyak bumi, kapas, kayu, dan karet. Selanjutnya ke Provinsi Sumatera Barat. Jenis sumber daya alam yang terdapat di Sumatera Barat antara lain timah, batu bara, dan granit. Selanjutnya Provinsi Riau. Jenis sumber daya alam di Provinsi Riau antara lain minyak bumi, emas, perak, dan boksit. Kepulauan Riau. Jenis sumber daya alam yang terdapat di Kepulauan Riau antara lain ikan konsumsi, ikan hias, minyak bumi, dan gas alam. Provinsi Jambi. Ada batu bara, emas, minyak bumi, dan karet. Sumatera Selatan ada minyak bumi, batu bara, dan karet. Sedangkan Provinsi Bangka Belitung, jenis sumber daya alam yang dihasilkan adalah timah. Provinsi Bengkulu, jenis sumber daya alam yang terdapat di Bengkulu ada emas, perak, dan batu bara. Dan yang terakhir, di Pulau Sumatera ada Provinsi Lampung. Jenis sumber daya alam yang dihasilkan adalah gula, emas, dan sapi. Selanjutnya, kita menuju ke Pulau Jawa. Yang pertama, ada Provinsi DKI Jakarta. Jenis sumber daya alam yang dihasilkan di DKI Jakarta antara lain minyak bumi, gas alam, ikan hias, dan ikan konsumsi. Provinsi Jawa Barat. Jenis sumber daya alam yang dihasilkan di provinsi ini antara lain minyak bumi, kapas, teh, susu, dan emas. Selanjutnya, Provinsi Banten. Jenis sumber daya alam yang dihasilkan di Provinsi Banten antara lain minyak bumi, besi, dan gas alam. Beralih ke Provinsi Jawa Tengah. Jenis sumber daya alam yang dihasilkan di Jawa Tengah antara lain kapur, kapas, dan kayu. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada kapas, tembakau, emas, dan perak. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur ada kapur, kapas, pasir kuarsa, garam, apel, dan tembakau. Selanjutnya kita ke Pulau Bali. Di Pulau Bali terdapat jenis sumber daya alam antara lain padi, batu kapur, batu andesit, batu tabas, sirtu, tanah uruk, batu pedas, batu pilah, batu lahar, batu permata, batu apung, dan tanah liat. Selanjutnya Pulau Nusa Tenggara. Provinsi Nusa Tenggara Barat menghasilkan sumber daya alam emas, perak, dan mangan. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, jenis sumber daya alam yang dihasilkan antara lain sapi, mangan, dan pohon cendana. Sekarang kita ke Pulau Kalimantan. Yang pertama, Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat jenis sumber daya alam seperti bauksit, intan, minyak kelapa, rotan, dan karet. Selanjutnya,
Provinsi Kalimantan Tengah. Jenis sumber daya alam yang dihasilkan yaitu minyak kelapa, karet, rotan, minyak bumi, dan intan. Sedangkan di Kalimantan Selatan ada batu bara, intan, biji besi, dan rotan. Untuk Provinsi Kalimantan Timur antara lain kayu, gas alam, minyak bumi, dan timah. Dan Kalimantan Utara penghasil minyak bumi dan gas alam. Kita beralih ke Pulau Sulawesi. Yang pertama, Provinsi Sulawesi Utara. Jenis sumber daya alam yang dihasilkan di Provinsi Sulawesi Utara antara lain minyak kelapa, emas, marmer, mangan, dan kayu. Provinsi Sulawesi Barat antara lain minyak bumi, biji besi, nikel, tembaga, dan timah. Sulawesi Tengah antara lain emas, biji besi, nikel, dan mika. Untuk Sulawesi Tenggara antara lain nikel, minyak kelapa, dan kapur. Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis sumber daya alam yang dihasilkan tembaga, kapur, nikel, dan batu bara. Dan yang terakhir, Provinsi Gorontalo antara lain emas, tembaga, dan kayu. Kita beralih ke Pulau Maluku. Yang pertama, Provinsi Maluku. Jenis sumber daya alam yang dihasilkan emas, minyak bumi, dan minyak kayu putih. Sedangkan di Provinsi Maluku Utara antara lain minyak bumi, nikel, minyak kayu putih, dan asbes. Selanjutnya di pulau terakhir yaitu Pulau Papua. Provinsi Papua Barat. Jenis sumber daya alam yang dihasilkan antara lain minyak bumi, kayu, emas, perak, aluminium, asbes, dan tembaga. Sedangkan di Provinsi Papua terdapat sumber daya alam antara lain tembaga, emas, minyak bumi, kayu aluminium, dan marmer. Bagaimana video pembelajaran kali ini? Cukup mudah dipahami bukan? Setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini, silakan kalian kerjakan tugas berikut. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.